Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami kelompok 1 dalam skenario coaching kedua. Kami dari saya sendiri Nur Aisyah sebagai pengamat, Bu Mini sebagai coach dan Bu Tati sebagai coaching. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan di ibu-ibu. Oke, Bu Mini sebagai coach. Apakah Ibu bisa menjelaskan nih, kita akan melakukan percakapan menggunakan alur tirta nih. Apa saja nih yang ada di dalam alur tirta itu? Coba bisa menjelaskan Bu Mini. Oke, terima kasih Bu Nur Aisyah. Alur tirta itu singkatan ya Bun. Jadi yang pertama yaitu kita harus menentukan tujuan dulu dari percakapan kita. Kemudian juga sebagai coach kita juga harus melakukan identifikasi masalah. Kemudian juga menanyakan nanti bagaimana rencana aksi yang akan digunakan, dan yang terakhir nanti tanggung jawab. Wah, bagus sekali nih Bu Mini. Selain menggunakan alur tirta nih Bun, ada beberapa tahapan kompetensi yang akan dikembangkan. Kira-kira ada beberapa tahapan yang akan Ibu Mini kembangkan, itu apa saja? Kalau pengembangan kompetensinya ada 3 nih Bun. Yang pertama yaitu kita harus melakukan kehadiran penuh atau presence ya. Kemudian juga kita harus menjadi pendengar yang aktif juga bagi kondisi kita ya. Dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Di sini saya sebagai coach nanti akan mengembangkan kompetensi yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Jadi sebagai coach harus menggali nanti bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan yang bagus dan yang berbobot buat coach. Oke lah, siap Bu Mini. Oke, jadi Bu Mini hari ini ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik, sekarang silahkan waktu coach kami persilahkan untuk segera melaksanakan coaching antara Bu Mini dan Bu Tati. Terima kasih atas waktunya dari pengamat kita Bu Nur Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Darti. Waalaikumsalam Bu Mini. Bagaimana nih Bu Darti hari ini, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik-baik. Bagaimana kabar Bu Mini juga? Alhamdulillah Bu. Nah, di sini kita kan sudah merencanakan untuk bertemu nih Bu hari ini. Ya, kita kemarin sudah membahas banyak hal nih. Mungkin Bu Darti hari ini ingin membahas apa lagi nih bersama saya? Ya Bu Gini, saya itu punya permasalahan Bu. Jadi di sekolah saya itu ada anak dalam pengembangan kompetensi sosial emosionalnya itu kurang Bu, terutama dalam hal bersosialisasi dengan teman-temannya. Kemudian teman-temannya itu bagaimana mau bergabung juga tidak mau Bu. Kemudian bagaimana cara anak itu agar mau bersosialisasi dengan temannya gitu Bu. Jadi ini deh Bun, di lembaga panjenengan itu ada salah satu anak yang belum berkembang kompetensi sosial emosionalnya, dia juga belum mau bersosialisasi dengan teman-temannya, begitu nggih Bun? Iya betul sekali Bu Mini, begitu. Nah di sini kira-kira nanti nih dari percakapan kita ngobrol-ngobrol hari ini, kira-kira Bu Dati punya tujuan apa nih Bun? Nah saya mempunyai tujuan, saya mau anak itu berkembang sosial emosionalnya Bu, kemandiriannya, bersosialisasi dengan temannya, begitu Bu. Jadi Bu Dati ingin anak itu berkembang sosial emosionalnya, juga mau membaur dengan temannya, kemudian juga muncul rasa kemandiriannya. Kemudian nih Bun, ternyata banyak sekali nih ya indikator yang ingin Bu Dati capai hari ini. Iya Bu. Oke, nah apabila digambarkan dengan skala angka nih Bun, anak tersebut itu berada di posisi berapa dan teman-temannya itu sudah di posisi berapa Bu? Oh baik Bu, di sini itu anak saya itu masih di posisi skala 4 Bu. Soalnya teman-temannya itu kemandiriannya sudah ada, sosialisasinya sudah mau. Nah bagaimana anak itu mengikuti teman yang lain? Teman yang lain itu mau bekerja sama dengan temannya berkelompok. Namun anak ini belum Bu. Mungkin anak yang lain sudah pada posisi skala 8, begitu Bu. Jadi
Jadi anak ini masih di posisi angka 4 nih pun kalau di skala. Kemudian harapan Bu Darti itu anak itu mampu berkembang seperti teman-teman yang lain, berada di angka 8. Itu nggih Bun. Nggih, betul sekali Bun. Oke nih. Nah, kemudian nih Bun, langkah Bu Darti supaya anak ini dari angka 4 menjadi angka 8 itu langkah apa yang akan Bu Darti gunakan? Nggih Bun, mungkin dalam waktu dekat ini saya akan mengadakan kegiatan lomba secara berkelompok nggih Bun, agar kompetensi anak itu berkembang, kemudian anak itu termotivasi dan kompetensi sosialnya juga dapat, begitu Bu Mimi. Oke, jadi nanti Bu Darti itu akan mengadakan kegiatan lomba, tapi lombanya secara berkelompok nggih, untuk menumbuhkan kompetensi sosial emosionalnya anak dan supaya anak itu mau bersosialisasi dengan teman-temannya. Begitu ya Bun. Kemudian nih Bun, kira-kira siapa saja nanti yang akan dilibatkan dalam kegiatan aksi tersebut juga? Nggih Bun, mungkin saya akan melibatkan wali murid, kemudian rekan sejawat, kemudian tidak lupa kepala sekolah saya karena dia yang memimpin di sekolah kami Bun. Jadi nanti dalam hal ini Bu Darti akan melibatkan kepala sekolah, kemudian juga rekan-rekan, juga wali murid, dan juga yang paling utama itu anak-anak juga nih Bun. Betul sekali. Oke, terus Bun, kira-kira kapan nih pelaksanaannya kegiatan tersebut Bunda? Insya Allah hari Jumat Bun, karena hari Jumat itu kegiatannya biasanya senam bersama, kemudian Jumat sehat, serta ekstrakurikuler. Nah, akan saya masukkan ke hari Jumat supaya anak itu juga melihat teman-teman ikut lomba. Nah, kok seru banget ya, dengan keseruan itu kok anak tidak ada gregetnya mau ikut. Harapan saya anak tersebut termotivasi untuk ikut lomba agar berkembang kemampuan sosial emosionalnya, begitu Bun. Oke, jadi Bu Darti menginginkan nanti pelaksanaannya di Jumat ya. Nggih. Dalam ini maka nanti Bu Darti segera merancang ya nanti kegiatan apa yang akan dibuat begitu nggih Bun. Nggih. Kemudian kegiatan ini juga untuk meningkatkan kemampuan sosial emosional anak. Gitu nggih? Bagus sekali. Oke. Saya ikut senang ya Bu Darti ternyata sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bu Darti hadapi nggih. Kemudian Bun, kalau saya boleh tahu dari tadi Bu Darti yang masih punya masalah seperti itu, kemudian ternyata secara tidak langsung Bu Darti sudah menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimana perasaan Bu Darti? Perasaan saya sangat senang sekali Bun. Sudah lega, awalnya saya tadi masih bingung apakah saya bisa atau tidak. Akhirnya setelah kita ngobrol dalam percakapan tadi, saya sudah mendapatkan gambaran seperti itu. Alhamdulillah ya Bun, ternyata Bu Darti sudah mendapatkan gambaran nanti apa yang harus dilakukan. Kemudian juga nanti saya juga ingin tahu nih perkembangannya nanti bagaimana setelah Bu Darti melakukan kegiatan lomba secara berkelompok tadi nggih, nanti hasilnya bagaimana, saya tertarik dan saya ingin tahu Bunda nanti hasilnya bagaimana. Nah, mungkin nanti kalau di lain waktu atau minggu depan nanti kita bisa bertemu kembali, saya tanyakan Bun. Nggih Bun. Ya, demikian tadi. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan percakapan coaching nggih. Oke, waktu saya kembalikan kepada ibu pengamat kita, Ibu Nur Aisyah. Oke, alhamdulillah percakapan kita sudah selesai dan berjalan sangat lancar. Kemudian saya ingin bertanya nih dengan Bu Mimi. Menurut Bu Mimi, apakah indikator yang ingin dikembangkan sudah terlaksana? Alhamdulillah, kalau menurut saya sudah sesuai, meskipun indikatornya sudah tercapai semuanya. Itu Alhamdulillah. Terus kemudian apakah sudah sesuai nih dengan tujuannya, Bun? ya, jadi dari tujuan kita bahwa nanti Bu Coaching dari sebagai coachingnya sudah menyelesaikan permasalahannya sendiri, begitu. Jadi sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, alhamdulillah berarti sudah selesai ya coaching kita pada hari ini, dan sampai jumpa minggu depan ya Bun. Sampai kita berjumpa lagi dalam percakapan coaching lain waktu. Demikian percakapan coaching kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.